kalian bermain dengan santai. Datang, gunakan secara perlahan. Selamat bersenang-senang. Meng. Anda menempatkan biaya hidup Anda setiap bulan. Memberikan setengahnya kepada Liang Zicheng tidak masalah. Saya masih harus bekerja, membayar biaya kuliahnya. Apakah Anda sedang menjalin hubungan? Yang datang adalah pengentasan kemiskinan. Minumlah perlahan-lahan. Ayah Zicheng ada di penjara. Ibunya membesarkannya. Zicheng. Apakah demammu sudah membaik? Apakah kamu tidak pergi ke kamp latihan? Bagaimana Anda bisa sampai di sini? Anda sedang tidak enak badan hari ini. Tolong jangan menjadi tutor, oke? Mudah untuk berbicara ketika Anda bukan orang yang menderita. Jika aku tidak menjadi tutor, dari mana pendapatannya berasal? Apakah kamu kenal keluargaku? Saya benar-benar tidak bisa beristirahat. Tidak mudah bagi Zicheng untuk masuk universitas. Saya ingin membantunya. Enteng, itu menyakitiku. Itu kaki Tian-Tian. Terlalu muda. Meng, pria bau itu. Beraninya kau mengkhianatiku? Zicheng, selamat ulang tahun. Meng, jangan khawatir. Aku tidak akan pernah melakukan hal itu seumur hidupku. Turunkan meja ini. Aku tidak akan pernah mengecewakanmu seumur hidup ini. Terima kasih. Dia bahkan tidak bisa memegang piring dengan mantap. Bagaimana cara Anda bekerja sebagai pelayan? Meng, bagaimana Anda sampai di sini? Giles, Liang Zicheng, saya butuh penjelasan. Tidak ada yang perlu dijelaskan. Sama seperti yang kamu lihat. Dia berasal dari keluarga baik-baik, dermawan. Lebih dari beberapa ribu yuan yang kau berikan padaku. Jauh lebih kuat. Mengizinkan. Kamu mengeluh bahwa aku memberimu terlalu sedikit. Ketika aku memberikannya padamu. Kenapa kamu tidak mengatakannya? Apa yang dapat Anda lakukan dengan sedikit uang itu? Anda tidak bisa menghentikan saya. Berusaha untuk menjadi orang yang lebih baik. Kalau begitu, Anda bisa mengambil 3 tahun terakhir saya. Kamu berutang padaku 117.000. Kembalikan padaku persis seperti aslinya. Kalau tidak, sampai jumpa di pengadilan. Datang lagi ke tempat seperti ini. Aku telah menghentikan tunjanganmu. Kamu sudah jomblo selama bertahun-tahun. Biaya hidup saya dipotong. Kepada siapa lagi saya dapat menghabiskan uang tersebut? Tahu, ayah. Kamu tidur dengan pacarku. Aku akan tidur dengan ayahmu. Kamu mencuri laki-lakiku. Aku akan menjadi ibu tirimu. Total, pemotong mengambil umpannya. Membesarkan anak perempuan seperti itu. Bisa dilihat, Anda juga tidak polos. Apa yang kamu takutkan? Paling buruknya, kita bisa berpura-pura hal itu tidak pernah terjadi. Paman. Bolehkah saya duduk di sini? Kamu terlalu banyak minum. Apakah Anda butuh bantuan untuk menjadi pelayan? Itulah yang saya maksud. Bukankah kamu hanya seorang pelayan? Apa yang kamu katakan? Saya tahu tarif yang berlaku adalah 1.000 yuan. Tapi kamu terlihat lebih tua dari mereka. Kesehatan mereka belum tentu lebih baik dari kesehatan mereka. Beri saya diskon, 800. Siapa bilang kesehatanku buruk? HOM. Mereka menginginkan 1.000. Saya butuh 1.500. Kamu sangat tua. Mengapa mengenakan harga setinggi itu? Mengapa Anda tidak mencobanya sendiri? Apakah saya layak mendapatkan jumlah ini?
Kami tidak diizinkan memasuki asrama sekolah kami. Ayo pergi ke hotel. Apakah kamu sudah dewasa? Ya, sekarang aku bukan hanya orang dewasa. Saya sudah cukup umur untuk menikah. Bagaimana? Kamu tidak berani? Apa yang tidak berani aku lakukan? Mereka tidak berani menerima pesanan saya. Anda duduk sendirian di sini. Apakah tidak ada yang mengklik Anda? Apa yang membuatmu berpikir V? Saya menerimanya, bukan mengkliknya. Temanku bilang, di dalam ruangan pribadi ini, mereka semua pria yang menunggu untuk menerima perintah. Selama Anda mengeluarkan uang, ini dapat membantu tamu melupakan masalah mereka. Apa yang mengganggu Anda? Hari ini adalah hari ulang tahunku. Tetapi, aku belum pernah merasakan selera lelaki. Tahukah Anda cara melayani wanita? Tidak tahu. Tidak pernah dilayani. Kamu sudah seperti ini selama bertahun-tahun. Saya belum menutup transaksi apapun. Apakah kamu terlalu tua? Bisnis sedang sulit akhir-akhir ini. Tapi kamu cukup tampan. Karena kamu tampan dan menyedihkan. Bagaimana kalau aku memesanmu malam ini? Jika memang demikian, saya juga harus berterima kasih padamu. Terima kasih kembali. Berikan saja saya diskon. Anggap saja ini diskon ulang tahun buatku. Oke. Aku akan mendoakanmu baik-baik saja sebentar lagi. Selamat ulang tahun. Jadi aku adalah hadiah ulang tahunmu. Kamu cantik sekali. Jauh lebih tampan dari Liang Zicheng. Sayang sekali dia agak terlalu tua. Siapa Liang Zicheng? Pacar kamu. Saya tidak punya keluarga, tapi kamu punya pacar. Saya memiliki etika profesional. Saya tidak menerima pelanggan seperti Anda. Tidak. Dia mantan pacarku. Aku mencampakannya setelah dia selingkuh. Jadi hadiah ulang tahun hanyalah alasan. Akulah seseorang yang harus kau lupakan. Peralatan mantan pacar, kata Tianyi. Temukan pria yang lebih tampan. Bisakah aku melupakan mantan pacarku? Saya sudah bersamanya selama 3 tahun. Biaya hidup bulanan saya. Beri dia setengahnya. Tetapi dia bahkan tidak mengizinkanku memeluknya. Hasil. Akibatnya, dia mengikuti. Mereka berkumpul dengan gadis-gadis yang kaya. Kurang dari 3 bulan. Dia langsung lari bersama mereka. Aku tidak bisa mengerti kenapa. Uang itu begitu. Minumlah air. Uh. Terima kasih atas layanan Anda yang luar biasa. Temanmu benar. Temukan pacar. Itu membuatnya lebih mudah untuk melupakannya. Dia tampan. Kalau begitu, kamu harus cari seseorang yang lebih tampan. Anda mengatakan dia menemukan pewaris generasi kedua yang kaya. Kalau begitu, kamu harus mencari seseorang yang lebih kaya. Orang kaya generasi pertama. Kamu bilang kamu punya pacar seperti ini. Dan karena kehilangan dia. Dan apakah Anda merasa tidak nyaman?
Kamu benar. Tetapi, di mana saya dapat menemukan sesuatu yang terlihat bagus? Orang kaya. Percaya saya, kamu akan menemukan pacar seperti itu. Mari kita duduk di sini dan mengobrol. Bubur. Bukankah itu agak boros? 1.000 yuan milikmu itu. Tidak. Bukankah seharusnya 800? Bagaimana bisa menjadi 1.000 yuan? Bagus. Anda tentukan harganya, itu saja. Tunjukkan padaku sedikit bakatmu. Ah, bakat. Kamu semakin tua. Kamu tidak menyukainya. Ya, bernyanyi, menari, memainkan alat musik. Anda pasti sama, kan? Jika tidak, mengapa kamu pergi dengan anak muda itu? Kompetisi? Sepertinya Anda sedang marah. Jika kamu tidak memiliki bakat apapun, jenis lelucon apa yang bisa Anda ceritakan? Komedi tunggal. Keduanya baik-baik saja. Anda. Kamu menunggu. Anda juga bisa memainkan harmonika? Saya mempelajarinya saat saya masih kecil. Hanya saja kapasitas paru-paruku tidak begitu bagus. Kemudian aku menyerah. Lagu apa yang ingin Anda dengar? Kuda Naga Putih. Kedengarannya bagus sekali. Kapasitas paru-parumu sungguh bagus. Berciuman pasti menakjubkan. Atau, cobalah sendiri. Selamat pagi. Selamat pagi. Bangun. Sarapan sudah diantar. Banyak sekali. Saya tidak tahu apa yang ingin kamu makan. Saya baru saja memesan beberapa hidangan secara acak. Aku bukan orang yang pilih-pilih makanan. Saya akan makan apa saja. Apakah gaji Anda cukup? Ayo duduk. Pelayanan Anda sangat baik. Omong-omong, bagaimana langganan bulanan Anda dihitung? Langganan bulanan. Dengan cara ini Anda bisa menghasilkan lebih banyak. Bagi saya, ini juga lebih hemat biaya. Kamu tidak akan bisa dibangunkan meskipun aku meneleponmu di pagi hari.
Aku pikir tadi malam. Aku kelelahan. Sekarang mereka benar-benar berpikir tentang langganan bulanan. Menjadi muda itu hebat. Pemulihannya cepat. Mari kita sarapan dulu. Anda pasti lapar juga. Oh benar, Paman. Siapa namamu? Aku membelikanmu sebuah gaun. Setelah makan malam, cobalah dan lihat apakah cocok untuk Anda. Ini adalah pakaian Miu Miu. Satu set harganya puluhan ribu, kan? Anda mendapatkan 1.000 dalam satu malam. Anda tidak bekerja di bidang ini, bukan? Asalkan Anda menyukainya. Namaku Xiao Shiki. Anda dapat menghubungi saya kapan saja jika Anda membutuhkan sesuatu. Xia Yimeng. IBX 555. Aku pergi sekarang. Anda tidak diperbolehkan pergi ke bar untuk mencari pria lagi. Jika aku tahu, aku akan menangkapmu. Menghajar. Kamu hanya peduli padaku. Atau apakah dia memperlakukan orang lain dengan cara yang sama? Hanya untukmu. Sedikit uangku. Itu hanya cukup untuk menemukanmu. Saya mendengar bahwa sekolah kita ada seorang gadis yang sangat kaya. Dia adalah putri dari orang terkaya. Dia dapat menemukan siapapun yang dia inginkan. Dan aku juga mendengar, dia menghabiskan uang untuk merebut pacar orang lain. Lupakan putri orang terkaya. Lebih baik. Bayangkan menjadi istri orang terkaya. Rasanya, aku bertemu dengan seorang pria baik tadi malam. Xia Yimeng. Dia masuk ke kandang sendirian. Jangan pernah berpikir untuk melarikan diri lagi. IBX 555. Siapa yang masuk ke kandang siapa? Belum tentu. Meng Meng. Meng Meng. Jangan salah paham. Aku tidak datang ke sini untuk menemuimu. Tentu saja aku tahu kau tidak datang ke sini untuk menemuiku. Sungguh ada bedanya jika Anda berhubungan dengan orang kaya. Semua pakaiannya telah diganti. Siapa yang menyuruhmu memakai ini? Jelek sekali. Sayang, terima kasih sudah menjemputku. Kamu sungguh baik padaku. Kalian berdua cukup cocok. Tentu saja, apa yang bisa kamu berikan kepada Zicheng, aku juga bisa berikan. Anda tidak bisa memberikannya padanya. Aku masih bisa memberi. Saya menghabiskan banyak uang untuk membeli produk di bawah standar. Jika aku jadi kamu, saya tidak akan sesombong itu. Dia bisa meninggalkanku demi uang hari ini. Suatu hari nanti aku juga akan untuk seorang wanita kaya meninggalkanmu. Itu sungguh memalukan. Anda mungkin tidak dapat menemukannya dimanapun di seluruh negeri. Seorang wanita yang lebih kaya dariku. Xia Yimeng. Saya adalah putri tunggal dari orang terkaya. Apa yang kamu lakukan? Itu hanya sebuah kota kabupaten kecil. Dia hanya putri pemilik pabrik. Apa yang harus kamu bandingkan denganku? Sangat kaya. Oke. Kalau begitu, kenapa kau tidak menggantikan Liang Zicheng? Membayar kembali uang yang dia hutang padaku selama bertahun-tahun. 3 tahun 3 bulan. Totalnya 117.000. Kamu sangat menyukainya. Anda tidak akan keberatan mengeluarkan uang sekecil itu, bukan? Bukankah ini idola sekolah kita? Tahun-tahun ini, mereka semua didukung oleh Xia Yimeng. Menjadi gigolo adalah satu hal. Dia juga hidup dari istrinya dan berselingkuh. Itu hanya uang, bukan? Saya membantunya membayarnya kembali. Berhentilah mengganggunya di masa mendatang. Meng Meng, baru kusadari. Sebenarnya perasaanku padamu, itu ikatan antara teman masa kecil. Anggap saja 117.000 itu sebagai pinjaman dari saya.
Setelah Tian membantuku membayarnya kembali, aku tidak berutang apapun padamu lagi. Dalam kasus tersebut, kalau begitu, jangan mencariku. Tian adalah gadis yang paling aku cintai. Jangan ganggu aku lagi. Saya pikir Liang Zicheng dan Xia Yimeng adalah pasangan. Jadi mereka hanya teman masa kecil. Ya. Aku pikir itu Liang Zicheng. Saya mengecewakan Xia Yimeng. Dia menghabiskan uangnya dan berselingkuh. Ternyata itu hanya pinjaman. Jadi, melihatnya dari sudut pandang ini, kehidupan kencan Liang Zicheng tidak ada hubungannya dengan dia. Siapa bilang Anda harus mengorbankan diri untuk meminjam uang? Pikirkanlah hal itu dengan hati nurani Anda. Dia bukan pacarku. Meng Meng kami tidak ada apa-apanya. Generasi kedua yang kaya yang menghabiskan uang seperti air. Mengapa saya harus meminjamkannya begitu banyak uang? Apakah Anda benar-benar berpikir 110.000 adalah jumlah yang kecil? Xiao Tian, bukankah kamu akan melunasi utangnya? Kembali. Halo, ayah. Aku baru-baru ini menyukai sebuah kalung. 120.000. Saya dengar, ada seorang gadis di sekolah kami yang sangat kaya. Dia adalah putri dari orang terkaya. Dia dapat menemukan siapapun yang dia inginkan. Dan aku juga mendengar, dia menghabiskan uang untuk merebut pacar orang lain. Anda sering meminta uang tambahan akhir-akhir ini. Apakah uang saku Anda tidak cukup? Bukan begitu kenyataannya. Aku hanya ingin hal-hal yang kamu lakukan. Aku tahu. Jangan berpikir bahwa hanya karena kamu adalah putriku. Setelah itu, Anda bisa beristirahat dengan tenang. Posisi Anda sebagai ahli waris. Sebelum aku bisa duduk dengan benar. Kembali ke perusahaan. Halo, ayah. Ayah. Sebelum, ayahku tidak pernah mencampuri pengeluaranku. Bukankah ini tamparan di wajahku? Ada apa? Nona muda, saya tidak bisa menyebutkan angka 120.000. Omong kosong apa yang sedang kamu bicarakan? 120.000 hanyalah sejumlah kecil uang bagi saya. Tunggu sampai uang sakuku masuk bulan depan. Aku akan mengembalikannya padamu. Kita harus menunggu sampai bulan depan. Wanita muda yang bermartabat. Dia lebih baik menjadi wanita jahat daripada tidak mencuri Liang Zicheng. Aku pikir kamu sungguh menyukainya. Tentu saja saya sangat menyukainya. Xia Yimeng, izinkan aku memberitahumu. Cinta sejati tidak mengenal waktu. Yang tidak dicintai adalah pihak ketiga. Jadi bagaimana jika kita saling mencintai? Kesenjangan status keluarga yang sangat besar. Itu tidak akan berakhir dengan baik. Jika ayahmu mengetahuinya, Anda berkencan dengan seorang pria dari latar belakang miskin yang meraih kesuksesan. Potong sumber pendapatan Anda. Kalian berdua ditakdirkan untuk tidak bersama. Siapa yang bilang? Aku akan mengantar Zicheng pulang untuk menemui orang tuaku sekarang. Bahkan jika seluruh dunia menentang kita, kita akan saling mencintai sampai akhir. Jangan khawatir, Tian. Aku tidak akan pernah mengecewakanmu seumur hidup ini. Meng Meng, Ming, kamu mengatakan itu. Hubungan mereka menjadi lebih kuat, bukan? Yang kuinginkan adalah cinta mereka yang tak tergoyahkan. Idealnya, pernikahan haruslah terkunci. Meng Meng 8. Saya masih tidak mengerti. Anda benar-benar tulus terhadap Liang Zicheng. Dia bisa selingkuh dariku kapan saja sekarang. Aku juga perlu bertemu orang tua Xiao Tian. Apakah kamu tidak sedih? Bukankah seharusnya kita mencoba menghancurkan mereka? Mengapa repot-repot mencoba menyatukan mereka? Xiao Tian ke Liang Zicheng. Hanya bermain-main saja. Jika saya tidak menggunakan psikologi terbalik, tunggu sampai dia cukup bersenang-senang. Mereka kemudian akan mencari yang berikutnya. Pacar orang lain. Liang Zicheng. Mereka juga akan mencari target berikutnya untuk dihisap. Yang kuinginkan adalah mereka berdua saling menyakiti. Bayar harganya. Daripada hanya menepuk pantatmu. Berpisah. Terus menyakiti orang lain. Meng Meng. Aku tiba-tiba menyadari. Anda cukup licik, bukan? Apakah kamu takut? Tidak. Begitulah seharusnya. Mereka yang mengkhianati ketulusan pantas mendapat pembalasan.
Itu pria tua tampan yang tadi malam. Saya tidak akan membalas dulu. Sudah saatnya melonggarkan talinya. Nomor. Xia Yimeng, tolong kencani aku. Sederhana, penerimaan yang sama. Apa yang sedang kamu lakukan? Segera turunkan spanduk itu. Jadi kamu setuju untuk berkencan denganku? Siapa yang setuju? Aku jatuh cinta padamu pada pandangan pertama, saat sekolah dimulai. Sekarang kamu dan Liang Zicheng sudah putus. Kenapa kamu tidak jadi pacarku? Aku sangat kaya. Saya bisa menghabiskan uang untuknya seperti yang dilakukan Xiao Tiantian. Menghabiskan uang untukmu. Pengakuanmu. Bukankah ini seperti menusuk seseorang di jantung? Aneh kalau Meng Meng kita setuju. Liang Zicheng selingkuh dari istrinya. Tidakkah kamu ingin mencari pacar? Ingin mengganggunya? Lagi pula, dia masih berutang padamu lebih dari 100.000 yuan. Bersamaku, saya memberi Anda lebih dari 10.000 setiap bulan. Permisi, kita. Terima kasih telah menyukainya. Saya bisa memikirkannya. Mengapa kamu di sini? Tidak perlu mempertimbangkannya. Aku pacarmu. Tidak perlu merepotkanmu. Mengapa kamu di sini? Jika aku tidak datang, bagaimana saya tahu ada orang yang memasuki kandang saya? Masih berpikir untuk melarikan diri. Paman, apakah Anda yakin tidak salah? Imeng, dia sangat tua. Bagaimana dia bisa menjadi pacarmu? Apakah kamu bercanda? Ya, kamu sangat tua. Bagaimana dia bisa menjadi pacarku? Tapi bagaimana saya bisa mengingatnya? Beberapa hari yang lalu, Xia Yimeng, saya sangat puas dengan penampilan saya. Lebih-lebih lagi, bukankah aku sudah memberimu diskon? Mari kita berhenti menggunakan usia sebagai alasan. Baiklah, karena kamu memberiku diskon. Saya minta maaf. Saya sudah punya pacar. Saya harap Anda tidak menyebarkannya. Saya tidak ingin membuat masalah di sekolah. Aku tidak akan menyerah. Imeng, aku bisa menunggu sampai kamu putus dengan Liang Zicheng. Saya tidak menyarankan Anda melakukan hal itu, karena itu akan membuat Anda menunggu lama. Sangat lama. Ambil uangnya. Anda tahu aturannya, kan? Jangan khawatir, senior, saya orangnya sangat pendiam. Saya pastinya tidak akan memberitahu siapapun. Setelah, jika ada contoh lain dari pengakuan pura-pura ini, jangan lupa hubungi saya.
Selamat tinggal. Itu ada di dalam kandangku. Tidak mungkin mereka bisa lolos dengan mudah. Bahkan setelah meninggalkannya, saya masih ingin melihatnya. Enggan. Anda benar-benar memulai dengan, pacarku telah mengambil peran orang lain. Tahukah Anda berapa banyak wanita di luar? Maukah kamu menjadi pacarku? Tahukah Anda berapa banyak pria di luar? Apakah dia ingin aku menjadi pacarnya? Tuan Xiao, saya dibesarkan oleh orang lain sejak saya masih kecil. Aku hanya tidak ingin menjadi orang menyebalkan. Tentu. Tidak seorang pun berani mengatakan hal-hal seperti itu di depanmu. Malam itu, pengalamannya sungguh bagus. Namun saya sudah menjelaskannya dengan sangat jelas kepada Anda. Aku melakukannya untuk melupakan mantan pacarku. Itulah mengapa aku memilih bersamamu, meskipun itu konyol. Mengapa tidak berhenti bersikap absurd? Tuan Xiao. Jika aku ingin mencari pacar, apa yang aku katakan untuk membuat mantan pacarku kesal? Aku bisa merengkuh pria manapun di dekatku. Alasan saya menghabiskan uang. Aku hanya tidak ingin ada masalah. Aku merepotkan. Bukankah ini masalah nyata? Tidak bisakah kamu melupakan mantan pacarmu? Biarkan aku menjadi pacarmu. Resmi. Aku berjanji. Aku akan melupakannya dalam sebulan. Bagaimana menurut Anda? Sebenarnya, menjadi seorang suami juga merupakan sebuah pilihan. Anda sedang menjalin hubungan. Bagaimana? Terkejut? Tidak. Anda telah menjalani kehidupan yang sederhana dan tidak terikat selama bertahun-tahun. Bagaimana kita tiba-tiba mulai membicarakannya pada usia ini? Jika Anda bertemu seseorang yang Anda sukai, mulailah menjalin hubungan. Wanita seperti apa? Itu dapat membuat Anda tiba-tiba mekar seperti pohon tua.